Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So it's a quick update for you guys untuk kita bahas di Bitcoin price hari ini. Kita ngelihat Bitcoin lagi-lagi menguat ya pada session perdagangan hari ini, dimana sebetulnya ini weekend dan kita sudah memasuki Chinese New Year, which is katanya didam sama Cukong nanti untuk bagi-bagi angpau. So ya, apakah akan kita ngelihat ya akan ada dump pada pergerakan hari ini di hari Minggu ini. So ya, let's see ya teman-teman. Before kita start, saya pengen tunjukin salah satu artikel dari Cointelegraph. Saya ya, di sini ada artikel yang cukup menarik. Jadi di sini ngebahas tentang sebuah indicator yang kembali menunjukkan situasi yang lebih kurang mirip-mirip dengan kejadian pada tahun 2018 ya, before harganya pumping gitu. Nah, di sini Bitcoin prints never before seen bullish divergence with the BTC price gains still coming. Bitcoin bulls are feeling increasingly confident despite widespread mistrust of the longevity of the current rally. Ya, for crypto wall bla bla bla. Ya, intinya di sini dia menunjukkan ya bahwa RSI-nya ya, RSI BTC printed a rare weekly RSI bullish divergence, never happened in BTC history, once in a life opportunity. Nah, ini kalimat yang biasa bikin orang FOMO nih ya, kesempatan sekali seumur hidup katanya. Belum pernah ada kondisi divergence seperti ini pada time frame weekly sebelumnya. Well, kalau misalnya kita cek based on MACD, memang MACD juga sama ya, istilahnya di sini menunjukkan adanya divergence ya. Jadi teman-teman lihat dari segi price action, kita bisa lihat cenderung create yang namanya lower low. Tapi dari sisi MACD, kamu bisa lihat sebetulnya MACD-nya menunjukkan adanya higher low. Jadi memang sebenarnya divergence itu nggak cuma terjadi pada si RSI, tapi juga pada MACD. Dan ini adalah indikator-indikator momentum. Nah, lebih kurangnya sama nih kayak waktu kejadian Bitcoin di sini ya. Penguatan pada sepanjang tahun 2021 ketemu 2021 akhir itu membentuk yang namanya divergence juga ya. Jadi situasi divergence pada saat itu, Bitcoin create higher high and then MACD maupun RSI itu create yang namanya lower high. Di situ yang kita asumsikan dengan istilah divergence. Katanya sih belum pernah terjadi dalam sejarah Bitcoin. Bitcoin mencetak yang namanya bullish divergence. Kalau kita lihat sih memang betul ya, di sini juga tidak ada divergence, MACD-nya juga sama, masih sejalan dengan price actionnya. Well, maybe di sini ya, ini kita nggak tahu ya, kita coba cek dulu teman-teman. Saya pengen lihat juga sih. Nah, ini juga sama sih, nggak ada divergence juga ya. Dari pergerakan-pergerakan sebelumnya juga nggak ada divergence nih. Nah, ini contohnya nih teman-teman ya. Juga kita nggak lihat tidak ada divergence. Oke, basically price creating yang namanya higher low, dan di sini juga sama, MACD-nya juga sama di create higher low. Nggak ada istilahnya indikasi terjadi divergence. Dan for the first time, kalau berdasarkan artikel itu, this is the very first time Bitcoin menemukan yang namanya divergence, bullish divergence pada time frame weekly. Nah, sebenarnya selain daripada bullish divergence, yang saya pengen note ke teman-teman lagi juga nih, bahwa di time frame 2 pekannya itu Bitcoin somehow sudah terjadi yang namanya bull cross. Dan ini kita udah pernah bahas ya di video beberapa waktu yang lalu, termasuk salah satunya adalah opportunity yearly ya. Jadi kan ketika orang panik waktu itu bilang ke saya bahwa gimana nih kok candle yearly kelihatannya sangat berbahaya nih dan serem. Nah, ini saya bikin satu video khusus, teman-teman bisa mampir dan cek lagi ke sana untuk istilahnya melihat peluang yang sebetulnya ditawarkan time frame yearly. Dan itu menurut saya adalah sebuah opportunity juga yang kita bisa manfaatkan sama-sama. Nah, jadi ini adalah satu artikel yang menurut saya cukup oke. Kita perlu kasih attention juga ya, atau atensi ke sana, karena memang ini artinya ada potensi bottom lah di dekat-dekat range price ini. Selain itu, ini juga satu lagi ya, indikator sama ya. Ini ngomongin soal RSI. On daily chart, RSI strong uptrend to overbought zone. 2, BTC had a significant drop before that. And then 3, sudden buyers bought up Bitcoin. Big rally will be following after some consolidation. Ketika kita lihat di tahun 2018 pernah terjadi hal serupa. Jadi nge-spike RSI-nya sampai di atas overbought, dan sekarang sedang terjadi juga ya. Dan situasinya sama. Jadi yang kedua itu adalah penurunan, dan setelah itu yang ketiga tiba-tiba ada sudden buyers gitu loh. Dan buyers yang terjadi pada Bitcoin saat ini ya mungkin itu memberikan gambaran kepada kita bahwa pola yang sama bisa terulang kembali. Nah, cuman saya sempat bilang juga ke teman-teman ya,
I don't really believe kalau misalkan pola yang sama itu benar-benar akan berulang terus-menerus. Apalagi kita ngomongin time frame yang sudah berbeda, situasi fundamental ekonomi yang sudah berbeda, dan situasi fundamental dari para pelaku pasar kripto juga yang sudah sama-sama berbeda. Jadi apakah dia akan sama persis mengikuti? Kalau buat saya sih mungkin enggak ya. Tapi kalau menurut pandangan saya, teman-teman boleh ambil sisi positifnya. Artinya memang peluang untuk kita manfaatin pergerakan market crypto untuk masih bisa naik lagi, itu masih ada. Walaupun dari segi probabilitas mungkin cenderung kecil saat ini. Karena yang saya tahu ya, berdasarkan beberapa artikel lain yang saya baca hari ini, kita ngelihat posisi short pada si Bitcoin itu banyak yang terlikuidasi dan totalnya itu hampir 250 juta dolar kalau saya nggak salah baca gitu ya, dengan penguatan yang terjadi ini. Dan tentu saja jika itu yang sudah terjadi, ini artinya kan yang nge-short dari atas sudah mulai berkurang nih posisi orang-orangnya. Nah berarti kan dari segi beban tuh sudah mulai membaik gitu loh, dalam artian kalau memang harganya nanti di bawah koreksi, nah itu udah nggak ada yang cuan ya, istilahnya yang mereka spekulator tadinya mau nge-short berpikir bahwa oh ini nih the only resistance gitu. Padahal once again ya, kalau di lower time frame kamu nggak ngelihat ada reaction di sana, kamu nggak ngelihat ada reversal di sana, ya kita nggak perlu maksa gitu loh. Karena once again kita bukan orang yang punya duit besar, jadi kita nggak bisa ngatur pergerakan harga. Kita cuma bisa ngikutin aja mau dibawa kemana nih si market price atau price actionnya. Dan untuk saat ini, ngelihat pergerakan saat ini kita bisa dibilang sedang berusaha untuk break dari recent resistance-nya dia di 22.790. Saya sempat update juga ke teman-teman advance hari ini. In the end, kalau misalnya kita bisa break dari sini, ini big potentialnya ya kita ngetes ke 25.200-an. Dan itulah cuman satu-satunya level yang kita bisa lihat memiliki tambahan resistance gitu loh. Selebihnya, ya kita bisa lihat ini small resistance karena kelihatan kayak nggak ada reaksi sama sekali, kelihatan kayak lagi mau di break, dan dalam 1 jam 16 menit ini candle akan close. Kalau misalnya close-nya kayak gini, berarti kan ini confirm we already broke ya, atau broken the recent resistance di level tersebut. Dan ini artinya if you see a pullback, ini bakal jadi pullback yang bagus banget untuk kita re-entry karena sudah ada market activation di sana, break sudah terjadi dengan resistance sebelumnya. Artinya dari sisi momentum, buyers atau bullish atau bull itu masih mempertahankan dengan amat sangat baik. Nah itu bisa menjadi satu pandangan ya kalau menurut saya. Dan sekarang nih posisi kita di time frame 4 jam sebenarnya jadi mengurangi probabilitas untuk kita closing di atas. Karena kalau misalnya dia closingnya seperti ini maka akan jadi inside bar, lagi-lagi inside bar, atau ya tergantung, kita lihat dulu apakah dia close-nya itu bisa lebih di bawah lagi daripada candle hijau sebelumnya. Dan jika itu yang terjadi, ini kan artinya adalah bearish engulfing. Dan kalau misalnya kita ngomongin bearish engulfing, berarti ada potensi bahwa penguatan yang terjadi pada Bitcoin sudah mulai melemah dari segi momentum, dan mungkin kita akan masuk ke fase koreksi. Bisa sih koreksinya kayak gini juga teman-teman ya. Jadi walaupun kita ngelihat dia melemah, tapi ternyata koreksinya sedikit banget, abis itu dia langsung mantul dan rebound lagi. Jadi menurut saya tidak ada yang tidak mungkin ya. Ibaratnya 22.800 saat ini akan berfungsi menjadi support kita atau potensi support kita. Kalau misalnya somehow harga Bitcoin turun sampai ke range price tersebut dan kemudian tersideways, nah itu berarti kita udah tahu tuh, itu ada indikasi bahwa harga Bitcoin bisa terreversal dari range price tersebut. Alright, so once again kita mau cek juga dari 15 minute ya, ini untuk lebih mengkonfirmasi ke teman-teman juga. Kalian bisa lihat ya, tadi sempat ada fake out yang begitu masif, dan ini sebenarnya bisa mengactivate atau men-trigger short position untuk masuk lagi. Jadi ibaratnya proses yang dilalui ini itu adalah sekaligus proses likuidasi sekali lagi ya. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang melakukan short di sana, bisa kena nih istilahnya di pergerakan ini gitu ya. Jadi dia kena stop loss dulu atau rugi dulu atau kena liquid dulu, baru kemudian slowly dia turun. Nah, jadi once again posisi yang terjadi di sini fake out yang mungkin bisa nge-lead situasi yang nggak begitu bagus buat mereka-mereka yang udah spekulasi short. Jadi memang sengaja dikenain likuidasi baru kemudian akhirnya perform sesuai dengan ekspektasi. Alright, so itu ya sedikit teman-teman kalau saya lihat sih di time frame kecil, selama dia time frame besar ya, selama dia belum break EMA 21, saya pikir masih ada possibility untuk naik lagi, karena bisa aja dia turun dan somehow ketahan di atas resistance sebelumnya, kemudian dia melanjutkan penguatan lagi ya. Karena memang dari segi time frame daily pun targetnya yang paling dekat possible untuk menjadi resistance adalah di 25.000 itu sendiri, dan itu sekitaran 7,7% dari range price saat ini. Alright,
Ya itu dia untuk update saya seputar Bitcoin ya teman-teman. Jadi quick aja, walaupun kita ngelihat dia break, ini terjadi di akhir pekan, kemudian ada fake outnya lumayan mengerikan, dan intinya kalau dari saya sih antisipasi deh teman-teman ya. Yang penting kalau misalnya teman-teman mau masuk tetap mau trading kan, ya yang penting resikonya diperhitungkan aja sih dari awal, dan selama resikonya masih bisa ditoleransi ya feel free untuk take the trade ya, atau the transaction. Oke? Ya, saya rasa itu dari saya teman-teman. Once again, happy weekend, happy long holiday. Sampai ketemu lagi untuk update market berikutnya di hari esok. Dan God bless everyone guys. Cheers. Bye-bye.